Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Teteh mau ngejelasin mengenai materi koloid. Nah, untuk kemarin kalian sudah mengisi soal pretestnya karena kemarin itu mengukur kemampuan awal kalian sehingga kalian pun belum tahu sebenarnya koloid itu apa, bagaimana, sifat-sifatnya apa, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Tete akan menjelaskan sehingga nanti ketika kalian mengisi soal post-testnya, kalian sudah tahu materinya dan apa saja sih yang termasuk di dalam koloid ini. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis koloid, lalu yang kedua siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat koloid, dan yang terakhir siswa dapat merancang dan melakukan percobaan untuk membuat produk koloid. Nah, diharapkan pada pembelajaran kali ini semua tujuannya bisa tercapai sehingga Teteh mohon kerjasama dari semuanya untuk mencapai dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa sih teh koloid itu? Nah, koloid ini merupakan suatu sistem dispersi yang terdiri dari campuran zat yang tidak dapat bercampur. Nah, kemudian koloid ini merupakan suatu campuran yang berada di antara larutan sejati dan suspensi kasar. Adapun untuk ukurannya, ukuran partikel koloid ini berukuran dari 1 nanometer sampai dengan 1000 nanometer. Artinya ini di antara tadi larutan sejati dan suspensi kasar. Nah, untuk sifatnya secara makroskopis itu homogen. Tetapi ketika diamati dari mikroskop ultra, dia itu bersifat heterogen. Untuk koloid terdiri dari 2 fasa. Fasa apa aja sih? Fasanya itu ada fasa terdispersi dan ada fasa pendispersinya. Dan untuk sistem koloid ini pada umumnya stabil dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Nah, itu merupakan karakteristik ya dari koloid. Nah, tadi sedikit kita singgung mengenai larutan sejati dan suspensi. Nah, kalau larutan sejati itu dia homogen ya, tidak dapat disaring dan ukurannya itu kurang dari 1 nanometer, berarti dia lebih kecil daripada koloid. Contohnya seperti larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol, cuka, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk koloid tadi udah dijelaskan. Selanjutnya kalau suspensi dia tuh heterogen dan partikelnya lebih besar daripada koloid, berarti lebih dari 1000 nanometer. Kemudian suspensi ini tidak stabil ya dan dapat disaring. Dan ini tuh bisa kita lihat pada air pasir ya. Pasti kalian sering lihat, itu kan bulir-bulir pasirnya sangat terlihat jelas ya, sehingga dapat disaring juga. Dan ukuran partikelnya juga besar. Nah, itu ya sekilas mengenai pengertian dari koloid. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu ada apa saja sih? Nah, untuk jenis koloid ini, yang pertama itu ada buih ya. Ada buih di mana buih ini fase terdispersinya gas dan untuk pendispersinya cair. Nah, untuk buih ini kalian bisa lihat ya, contohnya itu busa pada sabun. Kemudian untuk menstabilkan buih tentu saja diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, ataupun protein. Nah, selanjutnya di sini ada buih padat ya. Kalau buih padat itu di mana gas fase terdispersinya gas dan untuk pendispersinya padat. Dan untuk contohnya itu adalah batu apung. Nah, kemudian di sini ada aerosol ya. Ada aerosol cair. Untuk aerosol cair ini fase terdispersinya
cair, dan untuk fase pendispersinya gas. Untuk contohnya itu adalah kabut ataupun asap. Sebenarnya teman-teman juga pasti sering lihat contohnya itu yang lain ya. Ada hairspray, terus semprot untuk obat nyamuk, parfum. Nah, itu juga merupakan contoh dari aerosol cair ya. Nah, selanjutnya di sini ada emulsi. Kalau emulsi ini fase terdispersi dan pendispersinya adalah cair-cair gitu ketika dia emulsi cair. Nah, untuk produk dari emulsi ini sangat banyak sekali kita temui. Ini Teteh ambil contohnya susu ya, terus yang lainnya tuh ada santan, minyak ikan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk emulsi ini ada dua bagian, ada emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Karena syarat terjadinya emulsi itu adalah melarutkan dua jenis zat cair yang dia itu tidak saling melarutkan. Minyak dan air kan tidak saling melarutkan ya. Minyak di sini tuh bukan artian minyak kelapa gitu ya atau minyak sawit, tapi segala zat yang dia itu tidak bisa bercampur dengan air. Nah, kalau tadi buih bisa stabil dengan zat pembuih, kalau emulsi ini dia bisa stabil dengan adanya zat pengemulsi atau disebut dengan emulgator. Misalnya itu sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Teman-teman juga pasti pernah lihat ya ketika cuci piring dan di piringnya itu banyak minyak, kalau misalkan hanya dicuci oleh air, tentu tidak akan bersih. Tapi ketika ada sabun di sana, tentu saja akan bersih karena partikelnya itu sudah stabil. Tuh. Contoh lainnya itu misalnya kasein dalam susu dan kuning telur di dalam mayones. Nah, itu merupakan zat emulgator yang dapat menstabilkan koloid. Nah, selanjutnya di sini ada emulsi padat. Kalau emulsi padat itu fase terdispersinya cair dan untuk fase pendispersinya padat. Contohnya di sini adalah mentega ya. Contohnya adalah mentega, jelly ya. Itu juga termasuk contoh dari emulsi padat. Nah, selanjutnya di sini ada aerosol padat. Kalau tadi aerosol cair, sekarang ada aerosol padat, di mana untuk fase terdispersinya padat, dan untuk pendispersinya gas. Contohnya itu adalah asap ya. Contoh dari aerosol padat itu adalah asap ataupun debu ya dalam udara, itu termasuk ke dalam aerosol padat. Nah, selanjutnya ada sol. Kalau sol itu apa? Kalau sol itu fase terdispersinya dia padat dan untuk pendispersinya cair. Contohnya adalah cat, tinta. Ini tuh sering kalian pakai ya, baik itu di pulpen ya, tinta pulpen dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada sol ya. Ini bukan sop tapi sol ya. Ini adalah sol padat. Kalau sol padat itu fase terdispersi dan pendispersinya sama, padat dan padat. Contohnya itu adalah kaca yang berwarna ataupun intan hitam. Nah, itu merupakan sol padat. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk pada sifat-sifat koloid. Untuk sifat-sifat koloid ini ada cukup banyak. Di sini yang pertama ada efek Tyndall, lalu ada gerak Brown, ada adsorpsi, ada koagulasi, ada elektroforesis, ada koloid pelindung, dan yang terakhir itu ada koloid liofil-liofob. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah efek Tyndall. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa partikel koloid ini akan menghamburkan cahaya. Jadi, ketika di sini ya kita lihat ada air gula, ada susu, ada air pasir, di mana teman-teman tadi udah tahu bahwa air gula ini termasuk ke dalam larutan. Dan untuk susu ini koloid, sedangkan air pasir ini adalah suspensi kasar. Nah, di sini ketika ada sumber cahaya yang masuk, ketika diarahkan cahaya,
ke partikel koloid cahayanya itu akan dihamburkan dan kita bisa mengamati dari arah samping. Tetapi si partikel koloidnya itu tidak nampak, tidak terlihat, jadi hanya menghamburkan saja. Ketika di pasir, kita bisa lihat, dia itu terlihat ya si bulir-bulir pasirnya. Nah, kalau misalkan kalian menghamburkan cahaya itu ya, mengarahkan sinar kepada larutan-larutan, dan kalau misalkan si partikelnya kelihatan, dia itu bukan koloid tapi suspensi. Kalau koloid itu tidak nampak, dia itu hanya menghamburkan cahayanya dan kita bisa lihat. Nah, misalnya sorot lampu mobil di malam hari yang berkabut dan sorot lampu proyektor di gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Nanti kan untuk contoh dari koloid itu ada kabut, terus ada asap, debu. Nah, coba kalian lihat di sini ketika dia banyak kabut, lalu di sini ada sorot lampu mobil, coba amati, cahayanya itu pasti dihamburkan gitu. Dihamburkan itu artinya menyebar ya, menyebar. Kalian juga pastilah pernah melihat kejadian seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan efek Tyndall, dan ini merupakan salah satu sifat dari koloid. Nah, selanjutnya di sini ada gerak Brown. Ya, kenapa dinamakan gerak Brown? Karena memang penemunya itu adalah Robert Brown, di mana dia itu orang Inggris ya, berkebangsaan Inggris. Apa sih itu gerak Brown? Gerak Brown itu gerakan dari partikel-partikel koloid, di mana gerakannya itu terus-menerus dan patah-patah atau zigzag. Coba teman-teman lihat di sini, jadi untuk gerakannya itu dia tuh zigzag gitu, tidak lurus ataupun bengkok gimana, tapi terlihat di sini gerakannya zigzag. Dia nggak bisa dilihat secara langsung, tentu saja harus dilihat dari mikroskop yang ultra ya. Nah, di sini untuk gerak Brown ini dipengaruhi oleh suhu ya, sebagaimana kita juga pernah belajar mengenai suhu ini pada laju reaksi. Dan prinsipnya pun di sini sama. Ketika suhunya itu semakin tinggi, maka gerak Brown-nya itu akan semakin cepat. Kenapa? Karena dalam gerak itu kan ada energi kinetik, sehingga energi kinetiknya ini akan meningkat. Akhirnya tumbukannya akan semakin kuat, yang akhirnya si gerak Brown-nya pun akan semakin cepat gini si molekul-molekulnya. Nah, untuk gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid gitu ya, karena dia itu nanti kan bergerak terus-menerus, dan partikel koloidnya itu dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak akan terjadi sedimentasi. Nah, itu ya merupakan beberapa hal yang bisa kita ketahui dari gerak Brown. Nah, selanjutnya di sini ada adsorpsi. Adsorpsi ya. Untuk adsorpsi itu apa? Nah, adsorpsi itu adalah proses penyerapan. Nah, di sini artinya partikel koloid mampu menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya sehingga menjadi bermuatan listrik. Jadi ketika dinamakan adsorpsi, dia itu bisa menyerap pada permukaan. Kemudian karena koloid itu memiliki muatan ya, jadi ada yang muatannya positif, muatannya negatif, dan ada yang muatannya netral, dan muatan ini dapat menstabilkan dari koloid. Terus untuk sifat adsorpsi ini banyak sekali dipergunakan dalam berbagai industri. Misalnya dalam pemurnian gula tebu, lalu penjernihan air dengan tawas atau kapur, dan pembuatan obat norit. Jadi banyak zat yang dapat menyerap ya, yang menjadi adsorben, di mana salah satu itu tawas, kapur, yang kalian mungkin pernah membersihkan air ketika di lingkungan kalian itu airnya tuh tercemar, misal dia tuh kotor atau warnanya juga tidak jernih. Nah, kita tuh bisa menjernihkan airnya dengan tawas atau kapur, karena tawas ini memiliki sifat adsorpsi, dia bisa menyerap. Nah, kemudian dalam norit itu apa? Norit itu ini obat yang biasa
digunakan ketika kita diare. Nah, jadi kan diare itu banyak sekali racun di dalam tubuh kita, sehingga ketika mengonsumsi norid, si racunnya itu bisa diserap oleh noridnya. Dan untuk noridnya itu mengandung karbon aktif. Nah, di sini nih, misal ini tuh karbon aktif dan ini untuk racun-racunnya sehingga dia itu diserap. Nah, inilah sifat koloid adsorpsi. Nah, selanjutnya ada koagulasi. Kalau koagulasi itu apa? Kalau koagulasi itu adalah proses penggumpalan. Proses penggumpalan ini terjadi ketika muatan koloid dilucuti. Dilucuti di sini tuh artinya dirusak ya si muatannya, maka dia itu kestabilannya akan berkurang dan akhirnya terjadilah penggumpalan. Koagulasi ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama itu karena pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan yang kedua itu adanya penambahan elektrolit. Nah, di sini semakin besar muatan ion, maka semakin kuat daya tarik-menariknya dengan partikel koloid. Misalnya, penggumpalan kotoran dalam air oleh zat koagulan dan penggumpalan karet dalam lateks. Zat koagulan itu apa yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari pun ada yang namanya zat koagulan alami. Contohnya adalah lidah buaya, biji kelor. Nah, itu tuh bisa menggumpalkan kotoran dalam air. Gitu. Nah, ini contohnya di sini. Jadi si lumpur ataupun kotoran-kotoran itu akan digumpalkan oleh partikel-partikel koloid, sehingga prinsip koagulasi ini pun sering digunakan pada proses penjernihan air gitu. Selanjutnya ada elektroforesis. Nah, kalau elektroforesis ini merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Karena tadi partikel koloid itu bermuatan. Nah, di sini bisa kita ketahui jenis muatan koloidnya tuh apa. Dia itu negatif, positif, atau netral melalui elektroforesis. Nah, misalnya ketika larutan koloid ya, atau dia itu sistem koloid, dimasukkan ke dalam dua buah elektrode ya, elektrode yang dimana elektrodenya itu di sini ada yang bermuatan positif dan ada yang ini negatif dan ini yang bermuatan positif, sehingga nanti ketika yang bermuatan negatif dia pasti akan mengarah ke yang bermuatan positif karena ada gaya tarik menarik. Gaya tarik-menarik ini disebabkan oleh adanya perbedaan dari muatan. Nah, selanjutnya ketika koloidnya itu bermuatan negatif, otomatis dia akan tertarik ya, mengarah pada elektrode yang bermuatan positif. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa sifat listrik itu ada yang gayanya tuh ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak. Kalau misalkan dia tarik-menarik, artinya muatannya berbeda, positif sama negatif. Tapi ketika muatannya sama, berarti dia itu tolak-menolak. Nah, seperti itu ya. Untuk elektroforesis. Nah, selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung itu apa? Nah, koloid pelindung ini merupakan koloid yang dapat melindungi partikel koloidnya gitu. Jadi, koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain, dan koloidnya itu dinamakan dengan koloid pelindung. Nah, koloid ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak mengelompok kembali. Nah, misalnya di sini, ini yang dalamnya itu partikel koloid, dia itu yang dilindungi, dan yang di luarnya itu partikel koloid pelindung yang melindungi partikel koloid di dalamnya. Misalnya ketika penambahan gelatin pada es krim untuk mencegah pembentukan kristal es atau gula. Makanya dalam pembuatan es krim itu digunakan gelatin. Kemudian untuk cat dan tinta pun dia bahkan bertahan lebih lama karena adanya koloid pelindung. Kalau misalkan tidak ada koloid pelindung, cat atau tinta itu tidak bisa bertahan lebih lama. Nah, selanjutnya sabun dan deterjen pun termasuk ke dalam koloid pelindung. Nah, selanjutnya di sini ada koloid liofil dan liofob. Untuk liofil itu artinya suka cairan. Dan untuk liofob
itu tidak suka cairan. Dan di sini kita bisa lihat dari gaya tarik-menariknya. Kalau yang liofil, dia itu gaya tarik-menariknya cukup besar. Kalau yang liofob, dia itu gaya tarik-menariknya lemah. Nah, untuk kestabilannya, koloid liofil ini lebih stabil karena dia itu lebih kental daripada koloid liofob. Misalnya itu sabun, deterjen, agar-agar, dan kanji. Nah, ini merupakan koloid liofil. Nah, kalau koloid liofob, dia itu tadi kestabilannya kurang. Contohnya adalah sol belerang, sol logam. Nah, itu merupakan contoh dari koloid liofob ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan sistem koloid. Nah, untuk sistem koloid ini bisa dibuat melalui dua cara. Yang pertama itu secara kondensasi, dan yang kedua itu adalah secara dispersi. Nah, kalau secara kondensasi ini, partikel larutan sejati ya, molekul atau ion, bergabung menjadi partikel koloid. Jadi adanya penggabungan. Penggabungan ini melalui apa? Penggabungan ini melalui reaksi-reaksi kimia ya, melalui reaksi-reaksi kimia. Misalnya di sini ada dari reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini reaksi yang disertai oleh perubahan bilangan oksidasi. Bagaimana contohnya teh? Nah, contohnya itu pembuatan sol emas misal dari reaksi larutan HAUCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO atau formaldehid. Nah, itu misalnya pembuatan sol emas ya melalui reaksi redoks. Kemudian hidrolisis. Nah, kalau hidrolisis ini adalah reaksi suatu zat dengan air. Misalnya itu sol FeOH3 itu dibuat dari hidrolisis FeCl3. Nah, itu contoh dari hidrolisis. Kemudian ada dekomposisi rangkap. Nah, kalau dekomposisi rangkap ini contohnya ketika sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer. Itu contoh dari pembuatan koloid melalui reaksi dekomposisi rangkap. Selanjutnya ada penggantian pelarut. Kalau penggantian pelarut ini misalnya dalam membentuk gel ya, dalam membuat gel, kita bisa mencampurkan alkohol dengan larutan jenuh kalsium asetat. Dan akhirnya nanti akan akan ada jenis koloid yaitu gel. Nah, selanjutnya ada cara dispersi. Kalau cara dispersi ini, partikel kasar nanti akan dipecah menjadi partikel koloid. Nah, untuk caranya bisa secara mekanik, bisa secara peptisasi, ataupun dengan cara busur Brady. Kalau misalkan secara mekanik, artinya butir-butir kasar dari si produknya itu digerus dengan lumpang atau penggiling koloid sehingga nanti dia halus kemudian diaduk dengan medium dispersi. Nah, misalnya dalam pembuatan sol belerang itu bisa dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat. Misalnya gula pasir, kemudian mencampurkan serbuk halus itu dengan air. Nah, itu secara mekanik. Nah, selanjutnya dengan cara peptisasi. Kalau dengan cara peptisasi, pembuatan koloidnya itu dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah. Suatu zat pemecahnya itu misal agar-agar, nanti dulu dia akan dipeptisasi oleh air ya, dipeptisasi oleh air. Kemudian karet dipecah oleh bensin. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya dari pembuatan koloid secara peptisasi ya, secara peptisasi. Nah, selanjutnya dengan cara busur Brady. Kalau dengan busur Brady ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam, dan logam yang akan dijadikan koloidnya dia sebagai elektrode yang nanti akan
dicelupkan dalam medium dispersi, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Jadi untuk cara busur ini gabungan dari dispersi dan cara kondensasi. Nah, itu untuk cara-cara dari pembuatan sistem koloid. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat dari beberapa sumber lain, dari buku ataupun dari YouTube agar lebih jelas. Nah, di sini ada video. Hai semua, saya Lahminur Endah dari 11 MIPA 2. Hai semua, saya Lahminur Endah dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat koloid yang mudah dan dapat dilakukan di rumah. Nah, produk yang akan saya buat adalah mayones. Alat yang diperlukan: pertama mangkuk, kedua whisker, ketiga sendok makan, keempat sendok teh. Kemudian bahan yang diperlukan: pertama 290 ml minyak sayur, kedua 1 butir kuning telur, ketiga 1 sendok makan air perasan jeruk nipis, keempat setengah sendok teh garam, dan yang terakhir 1/4 sendok teh gula. Nah, sekarang mari kita buat mayonesnya. Pertama, masukkan 1 butir kuning telur ke dalam mangkuk. Kedua, masukkan air perasan jeruk nipis. Kemudian kocok hingga warnanya menjadi pucat. Setelah warnanya menjadi pucat, masukkan 290 ml minyak sayur sedikit demi sedikit sambil dikocok. Lama-kelamaan adonan akan semakin mengental. Ketika dikocok, adonan akan terasa semakin berat dan warnanya pun akan semakin pucat. Untuk menambah rasa, masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian, masukkan 1/4 sendok teh gula. Lalu, kocok kembali sampai merata. Tara! Mayones pun siap untuk disajikan. Nah, mengapa mayones termasuk ke dalam koloid? Mayones merupakan salah satu contoh dari koloid, yaitu jenis emulsi cair. Mayones dikatakan emulsi cair karena mayones merupakan emulsi minyak nabati dalam asam yang distabilkan oleh lecitin atau semacam lemak dari kuning telur. Kuning telur di dalam mayones berfungsi sebagai emulsifier alami yang berasal dari bahan makanan. Lemak kuning telur memiliki daya pengemulsi yang lebih kuat dibandingkan putih telur. Emulsifier ini berfungsi untuk menyatukan atau menghomogenkan serta mengecilkan partikel dalam kandungan. Penambahan jeruk nipis berfungsi sebagai pembunuh kuman pada telur
dan merupakan zat terdispersi dalam medium pendispersi minyak nabati. Gimana kawan-kawan? Mudah kan membuat mayones? Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pembuatan produk koloid, di mana tadi produk koloid yang dibuatnya itu adalah mayones ya. Untuk mayones ini merupakan salah satu tadi jenis koloid ya, memiliki jenis koloidnya adalah emulsi ya. Jenis koloidnya itu adalah emulsi. Nah, jadi kalian sekarang udah ada gambaran ya mengenai konsep-konsep dari koloid itu apa, hingga tadi di akhir kalian sudah tahu bagaimana salah satu cara ya dalam pembuatan produk koloid. Nah, sehingga nanti di akhir pertemuan kita akan ada proyek pembuatan produk koloid yang akan dilakukan secara berkelompok, dan di sini ada produk koloid yang udah ditetapkan untuk kelompok 1 hingga kelompok 5. Nah, untuk teknisan nanti ke depan bisa kita bicarakan lagi di kelas. Untuk sekarang, alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah tersampaikan semua. Tadi jangan lupa silakan catat resumenya dari materi yang disampaikan, dan nanti tuliskan poin-poin pentingnya itu apa. Dan untuk tahap selanjutnya, silakan tuliskan beberapa pertanyaan yang kalian tidak mengerti mengenai konsep koloid ini, sehingga nanti kita akan bahas di pertemuan secara langsung tatap muka di kelas. Nah, itu saja yang dapat Teteh sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat semuanya. Semoga diberikan kesehatan.